Udah nggak mau. Ya udah. Cuman bang, Pondok Pesantren Al-Qanaah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Jumat 27 September malam digeruduk oleh ratusan warga. Penggerudukan ini dilatar belakangi oleh dugaan adanya tindakan pelecehan oleh pengurus Ponpes terhadap sejumlah santriwati. Aparat kepolisian dari Polsek Cikarang Utara dan Polres Metro Bekasi segera datang ke lokasi untuk melakukan pengamanan. Namun, seiring waktu, kondisi semakin memanas dan jumlah massa pun bertambah. Para warga meminta agar S, 52 tahun pimpinan Ponpes, dan MH, 29 tahun seorang guru yang diduga melakukan tindakan asusila untuk keluar. Warga yang naik pitam melakukan pengerusakan terhadap fasilitas yang ada di pondok pesantren tersebut. Setelah negosiasi yang cukup panjang, pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, S dan MH berhasil diamankan. Dari data yang ada, diketahui Pondok Pesantren Al-Qanaah berdiri sejak 2020 lalu dan hanya memiliki 2 orang pengajar. S dan MH sudah dibawa ke Polres Metro Bekasi yang dikawal ketat oleh unit reskrim dan tim Samapta Persisi. Pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan pencabulan ini. 5 santri. Kalau yang anak ibu itu sendiri ceritanya gimana Bu, pengakuannya Bu? Kalau pengakuan anak saya, dia bilang, Mama, Nyai mah pengen berhenti ngaji. Emang kenapa Nyai? Bung katanya gitu. Emang kenapa? Nah masa guru nggak pantas aku malam-malam masuk ke kamar langsung naik ke badan Nyai gitu doang, suruh tindih Nyai diapain aja, cuman dibelai, dicium gitu kan. Kan saya nggak menerima, soalnya itu kan guru ngaji gitu. Udah batas sekarang nih jangan ngaji, berhenti, hari ini juga berhenti gitu. Berapa kali Bu pengakuannya Bu? Kalau untuk pengakuan adalah 4 kali 5 kali. Sebatas itu aja Bu, apa udah pernah diiniin Bu? Kalau pengakuan dari korban? Kalau pengakuan dari anak saya iya sebatas itu aja. Modusnya gitu Bu ya, orang murid lagi tidur nih dia masuk ke dalam gitu? Iya modusnya itu Pak. Nggak ada penawar janji apa dijanjikan gitu Bu? Enggak. Nggak ada. Cuman paling kalau habis dia masuk cuman pesannya jangan cerita ke mama bapak itu aja. ada ancaman ya Bu? Enggak sih, cuman bilang itu jangan cerita ke mama bapak. Pelakunya ini guru atau pemilik pesantren Bu? Kalau pelaku ke anak saya dia guru. Oh beda-beda orangnya Bu? Iya. Selain guru ini ada lagi yang katanya berbuat seperti itu juga? Iya. Ini pesantren atau pengajian sih Bu? Ya awalnya sebenarnya pengajian sih Pak. Pengajian terus tiba-tiba anak saya emang ngaji di situ, tiba-tiba diadakan udah naik tidurnya di sini aja gitu kan. Jadi buka pesantren, jadi namanya nginep di situ makan di situ kan pesantren kan Pak. Iya, jadi awalnya gitu ngaji dulu. Awalnya pengajian. Bu, dari kelima korban ini apa ada yang sampai hamil gitu Bu? Yang Ibu tahu gitu? Kalau yang saya lihat dari mata sih jujur Pak emang belum ya. Tapi kalau untuk pengakuan anak-anak semua iya ada. Bahkan udah ada saksi teman curhatnya dia yang hamil itu. Digugurin atau sampai lahir? Yang pertama cerita temennya digugurin. Digugurin. Bu, Tahu ini berapa lama? Iya. Kalau pengakuan anak sih kelas 1 SMP. Jadi kelas 1 SMP. berapa tahun udah Bu? Sekarang udah 1 SMP. Sejauh ini sudah ada laporan ke kepolisian Bu? Belum Pak. Iya udah yang kemarin ya. Baru sekali. Bu, dari kasus ini apa yang dialami oleh anak Ibu? Apakah ada trauma atau ada Kondisi sekarang seperti Bu? kesehatan lain? Sekarang anak saya traumanya mungkin di sekolahannya ya sama teman-temannya Pak. Semenjak kasus ini rame gitu ya, setelah melapor ternyata biasa teman-temannya deket, sekarang kok nggak ada teman yang ngedeketin gitu, traumanya di situ. Setelah melapor ini ada intimidasi Bu dari pihak pesantren? Belum. Apa diancam gitu atau dikucilkan? Ya, Nggak ada ya? Berarti sekarang sudah nggak ngaji di situ ya Bu? udah lama Pak
2 tahun yang lalu udah berhenti. Semenjak anak saya laporan langsung saya cabut, langsung berhenti. Sejauh ini laporan seperti apa, Bu? Tanggapan dari kepolisian? Udah apakah ada tindak lanjut Iya, ada tindak lanjutnya. sampai Setahu ibu berapa usia rata-rata korban, Bu? Rata-rata Wah, korban kejadian. usia waktu kejadian apa sekarang nih, Pak? kejadian Iya, waktu iya. kejadian? Waktu kejadian kelas 3 SMP. Juga SMP. Dia perkiraan 13 tahun ya. Ini 13 tahunan. Bu, harapan Ibu nih sebagai orang tua, Bu, dari korban seperti apa, Bu, ke depannya untuk kasus ini, Bu? Penanganannya dari kepolisian gitu. Ini untuk harapan saya mah ya tetap ya Hmm. minta apa ya, saya pasrahkan ke hal yang berwajib, pokoknya harus pertanggungjawabkan gitu ya atas perbuatan dia. Hmm. Oke, Ibu nama? Diperkirakan tindakan asusila yang dilakukan oleh kedua pengurus Ponpes sudah berlangsung sejak 2 tahun terakhir. Tindakan ini terungkap saat seorang santriwati mengadukan tindakan tidak pantas pengurus Ponpes kepada orang tuanya. Pihak orang tua para santriwati yang menjadi korban segera melaporkan hal ini ke pengurus desa. Kepala Desa Karangmukti kemudian mendampingi korban dan keluarganya untuk membuat laporan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Bekasi. Kades Karangmukti mengatakan kurang lebih ada 6 orang yang sudah melaporkan tindakan asusila ini. Kemungkinan besar jumlah korban dari kejadian lebih dari yang dilaporkan. Korban ini rata-rata orang tuanya datang, aduannya seperti apa, Pak Lurah? Bahwa kemarin itu pertama memang mereka itu bagaimana terkait masalah pelecehan seksual ini, tindakan masalah hukumnya, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Kami dari pemerintah Desa Karangmukti kebetulan bersama Bapak Bimaspol yang lebih tahu masalah hukumnya, bahkan didampingi oleh Ketua BPD yang mewakili wilayah 02 dan juga Bimaspol, bahwa pelecehan tersebut sangat tidak senonoh. Ya memang pengakuan semua dari korban, pengakuan dari orang tua sudah jelas. Maka kami hanya menyarankan itu adalah bagian dari perlindungan perempuan anak yang ada di Kapolres Kabupaten Bekasi. Dan mereka pun langsung berangkat ke Kapolres Kabupaten Bekasi, ke PPA, langsung menyampaikan laporan dan langsung divisum. Dan hari ini namun belum selesai visumnya. Mohon ya juga baik dari RSUD Kabupaten Bekasi yang ada di Cibitung dan juga pihak Kapolres ada segera ditindaklanjuti, karena kami dari pemerintahan desa menjaga situasi kondusivitas, karena sudah menggebu-gebu dikhawatirkan ada tindakan yang memang anarkis. Kami hanya bisa menjaga dan meredam masyarakat. Sejauh ini sudah ada berapa korban yang mengadu ke desa sendiri? Saya berharap untuk saat ini dari Karangmukti 1 orang, dari Karang 1 2 orang. Berarti yang melaporkan ke Kapolres Kabupaten Bekasi baru 3 orang. Bahkan penyampaiannya itu lebih. Saya berharap kami juga pemerintah Desa Karangmukti perlu seluruh unsur elemen masyarakat baik dari Karang 1, Karangmukti, baik korbannya, kita kerjasama menegakkan keadilan mereka, yang mereka harus benar-benar mencapai masa depannya, jangan sampai terjadi, dan mereka cukup yang terakhir jangan sampai terjadi lagi ya. Kalau lokasi Ponpesnya ini sendiri di wilayah Pak Lurah atau gimana? Betul. Seperti apa Pak Lurah informasi yang sebelum-sebelumnya didapat gitu, kondisi di situ itu seperti apa? Awal tahun 2021 kami pun termasuk saya pribadi memang masih bagian keluarga dan juga orang tua. Awalnya cita-citanya sangat mulia, ingin bersama dengan kerjasama antara ulama dan umaroh kita bangun pondok pesantren di Kampung Asem ini Al-Qona, karena untuk menciptakan generasi kedepannya masyarakat berbasis agama. Setelah jadi banyak memang kejadian-kejadian, saya pun awalnya bangga, pendidikannya bagus gitu kan, memberikan ilmunya bagus, tata krama, etika, mengacu ke ranah agama yang berpedoman yang kuat. Nah inilah yang namanya manusia, hanya Allah yang tahu. Dan kejadian seperti ini dibukakan tahun 2022 sudah ada kejadian hal yang janggal, sampai puncaknya tahun 2023 kejadian yang lebih fatalnya kemarin itu atas nama korban yang sampai menurut beberapa keluarga informasi bahwa menikah di usia muda, bahkan itu
Betul, secara aturan Kepala Urusan Agama KUA, pernikahan itu diatur bahwa berusia 18 tahun. Bahkan pihak RT, RW dan juga Amil, pernikahannya kami tidak tahu di mana menikahnya. Menurut sumber keluarga, mereka sudah menikah. Bahkan ya sampai ada informasi lagi dari beberapa korban, saksi, itu katanya sampai sudah hamil pertama digugurkan, nah hamil kedua baru ditikah. Itu dari keluarga korban tersebut yang mendapatkan. Kami juga belum tahu karena memang itu baru penyampaian dari keluarga korban. Yang diajarkan di pesantren itu yang Bapak tahu apa sih Pak? Apa pelajaran-pelajaran seperti apa aja Pak? Pelajarannya bagus seperti biasa. Bagaimana dengan pondok-pondok yang lainnya? Gitu. Sangat baik. Kalau si pelaku sendiri masih beristri atau memang sudah tidak? Semuanya sudah beristri. Ada istrinya di sana? Ada. Ini diduga dia ada berapa? Dua? Diduga berapa? Iya, menurut korban. Nah ini pendampingan dari pemerintah desa sendiri kan sudah dilakukan. Harapannya ke depan seperti apa Pak Lurah? Yang pertama saya berharap, karena memang untuk membuka suatu pondok pesantren itu, bahkan saya pernah memberikan instruksi kepada para asatidz ulama yang ada di Sekarang Mukti. Satu, agar diakui domisili pondok pesantren namanya biar jelas. Kedua, kurikulumnya atau silabusnya biar jelas, aturan atau pembelajarannya. Kedua, pendataan pendidik itu dan juga pengajar-pengajarnya biar jelas. Ya mungkin karena memang pemerintahan desa hanya bisa berbuat itu karena para asatidz ulama yang lebih tahu. Kami sudah menyampaikan bahkan di Musrembang, di Musdus, ya bahkan pondok pesantren itu minimal apakah ini yayasan, apakah ini pondok pesantrennya salafi apa modern. Kami sudah menyampaikan semua. Maka pelajaran dari sini kami pun bersama unsur seluruh baik pemerintahan desa, BPD dan juga unsur masyarakat Karangmukti, kita bareng mendongkrak keagamaan yang lebih baik lagi. Cukup ini yang terakhir, jangan sampai terjadi lagi. Kemungkinan besar jumlah korban dari kejadian ini lebih dari yang sudah dilaporkan. Adanya kasus dugaan pencabulan ini membuat aktivitas di pesantren berhenti total. Polres Metro Bekasi dan aparat desa terus melakukan koordinasi untuk menjaga kondisi tetap kondusif.